Bab 950. Terakhir kali Chiba Sengping melindungimu, aku ingin melihat siapa yang bisa melindungimu kali ini. Miyamoto Zhangji menghunus pedang gandanya dan berlari menuju Harvey. Selain Miyamoto Zhangji, Douglas, Ghost Rider, dan Hurricane Knight yang terluka juga terbunuh. Selain itu, pada saat yang sama, ada juga pemimpin dari 3 organisasi besar. Pemimpin tim Delta, Raptor, Warhawk Brady. Pemimpin organisasi Ninja Darah Sakura, Anjing Setan, Hattori Saburo. Pemimpin organisasi penyihir Cahaya Suci, Cecil Si, Bayangan. Peringkat ketiga organisasi besar ini semuanya kelas A, jadi sebagai pemimpin organisasi ini, kekuatan mereka tidak lemah. Mau membunuhku? Harvey menyeringai, ayo. Dia membanting kakinya ke tanah. Ledakan. Tanah runtuh dengan gila, dan ruang tempat dia berada sepertinya telah jatuh. Segera, dia mengangkat tangannya dan meraung. Tubuh tiran. Suara tulang muncul dan otot meregang. Otot dan tulang Harvey langsung ditata ulang, kemejanya pecah, dan seluruh orang langsung ditarik hingga lebih dari 2 meter, seperti raksasa kecil. Di bawah cahaya-cahaya, garis otot Harvey yang proporsional bersinar dengan kilau samar, dan otot-otot yang menonjol penuh dengan kekuatan ledakan. Miyamoto Zhangji dan Douglas 7 juga memperhatikan, dan tekanan serta aura yang menyebar dari tubuh Harvey meningkat puluhan kali lipat lagi. Dibandingkan dengan barusan, saya khawatir kekuatannya telah meningkat pesat. Anak ini terlalu aneh, cepat. Miyamoto Zhangji berteriak, dan kemudian menyapu, kedua pedang di tangannya bersilang, dan menebas ke arah Harvey Wu. Desir. Air pisau mengalir tebasan naga hitam. Aum. Bersamaan dengan auman naga yang mengaum, seekor naga gila berubah dari energi pedang hitam dan ungu menuju Harvey. Energi pedang vertikal dan horizontal, dan yin naga bergetar, tak terbendung. Tebasan malam gelap. Tebasan badai. Tebasan roh jahat. Douglas, Ghost Rider, dan Hurricane Rider secara bersamaan mengayunkan pedang panjang mereka dan menebas ke arah Harvey. Begitu ketiga pedang itu keluar, energi pedang tirani berubah menjadi kilat hitam, bila angin biru, dan tengkorak yang menakutkan. Sebagai 3 dari 12 ksatria suci, bahkan jika mereka terluka, mereka dapat meledak dengan kekuatan tempur super. Fire Escape teknik jaring api. Hattori Saburo dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Saya melihat jaring api besar muncul di langit, nyala api menyala, dan turun menuju penutup Harvey. Meriam kematian. Brady, yang mengenakan baju besi perang, mengangkat tangannya, dan lengan mekaniknya mengarah ke Harvey dan menembak langsung. Bang bang bang. Pistol elektromagnetik ditembakkan dan langsung menuju ke tubuh Harvey. Sihir bayangan perbudakan bayangan. Cecil mengerahkan energi magis, lalu melambaikan tongkat di tangannya. Saya melihat bahwa lingkaran sihir bintang berujung 4 gelap muncul di bawah kakinya. Sepotong tentakel hitam melompat keluar dari lingkaran sihir, seperti tentakel, berkelok-kelok menuju Harvey. Harvey tidak takut sama sekali, matanya melirik 7 orang dengan dingin, dia tidak takut sama sekali, dan berlari ke arah 7 orang. Pada saat ini, Harvey merasa bahwa darah pertempuran yang telah lama hilang di tubuhnya mendidih. Hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang. Perang. Orang-orang ini awalnya adalah sekelompok penjahat, membunuh mereka, Harvey tidak akan merasa tidak nyaman. Perang. Ledakan teriakan tidak berakhir. Harvey langsung mengangkat telapak tangannya dan meninjunya. Telapak tangan tahanan gurun besar menyapu ke segala arah. Telapak tangan surgawi tahanan gurun besar ditambah berkah dari Tuan telah meningkatkan kekuatannya bahkan lebih. Dengan satu telapak tangan, momentumnya seperti pelangi, seperti semburan yang menderu, seperti tabrakan gunung. Ledakan dengan suara benturan keras, serangan ke 7 orang itu semuanya hancur. Bagaimana ini bisa? Satu telapak tangan mematahkan serangan kami bertujuh. Apa yang kamu bercanda, apakah anak ini masih manusia? Namun, tepat ketika 2 atau 7 orang di Miyamoto Zhang Linglung, Harvey bergerak dengan kasar dan mendekati 7 orang secara langsung, mati, Harvey meraung dan meninju dada Douglas langsung, puff. Douglas meludahkan seteguk darah kental, seperti karung pasir, dan langsung terbang. Ketika dia mendarat, dadanya cekung, tubuhnya berkedut beberapa kali, dan dia langsung mati. Mati. Harvey menamparkan kepala Ghost Rider lagi. Ada suara, peng, yang teredam, dan seluruh tubuh Ghost Rider tertembak dan terbang keluar. Ketika dia mendarat, dia telah berubah menjadi mayat tanpa kepala. Mati. Harvey mengangkat kaki kanannya dan menendang lagi, seperti kapak perang yang mendominasi dan tajam, menyapu ke arah Ksatria Badai. Bang! Ksatria Badai tidak pulih dari keterkejutannya, dan merasakan sakit di dadanya. Segera setelah itu, tubuhnya bangkit langsung dari tanah dan terbang keluar. Ketika dia mendarat, darah mengalir dari mulutnya, dan dia langsung mati. Namun, setelah membunuh 3 ksatria suci, Harvey tidak menghentikan pembantaian. Setelah menendang Ksatria Badai, dia memutar pinggang dan perutnya, dan tubuhnya tampaknya telah lolos dari gravitasi dan terbang. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Harvey menendang lurus, ke atas dan ke bawah, dan menebas ke arah kepala Brady. Setelah melihat kekuatan tempur Harvey, Brady tidak berani menggunakan kepalanya untuk menahannya dengan keras bahkan jika dia mengenakan baju perang, tetapi dengan cepat menoleh. Bang! Tendangan ini menghantam bahu baja Brady yang lebar. Segera, baju besi yang menutupi bahu Brady meledak secara langsung, dan percikan listrik menyala. Brady tersenyum muram, mengulurkan tangan kirinya, dan meraih pergelangan kaki kanan Harvey. Bocah bau, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Brady langsung mengaktifkan perangkat peluru meriam dari baju besi perang, pelat baja di dadanya ditarik, dan bola meriam yang tersembunyi di dadanya terlihat jelas. Pergi ke neraka. Brady menggeram, siap menembakkan bola meriam. Gulungan. Harvey meraung, dan membanting kaki kirinya ke dada Brady.
Dengan ledakan yang keras, Brady ditendang langsung ke langit seperti peluru baja. Detik berikutnya, ledakan. Sebelum Brady bisa menembakkan bola meriam itu meledak langsung di tubuhnya. Api berkobar ke langit, dan potongan-potongan baju besi logam bercampur dengan daging dan darah jatuh ke langit. Hanya butuh 3 detik dari serangan Harvey hingga saat ini. Namun, 3 ksatria suci, 1 prajurit baja, dan 4 pemimpin semuanya telah mati. Pada saat ini, Miyamoto Zhangji, Hattori Saburo, dan Cecil telah mundur, menatap Harvey dengan ngeri. Hanya dalam 3 detik, keempat kepala suku semuanya mati. Keringat dingin muncul di dahi mereka bertiga, dan seluruh tubuh mereka sedikit gemetar. Terutama Miyamoto Zhangji, tidak bisa menerima kenyataan ini. Sudah berapa lama sejak terakhir kali saya bertemu anak ini, mengapa kekuatan anak ini meningkat pesat? Bab 951. Jika belum lama ini, Miyamoto Zanger masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Harvey. Tapi sekarang, dia merasa kurang percaya diri. Dia merasa bahwa Harvey tampaknya tumbuh sepanjang waktu. Saya melihatnya 3 kali secara total, pertama kali di konferensi pertukaran seni bela diri, yang kedua di negeri Sakura, dan yang ketiga di sini. Hanya dalam 3 pertemuan, anak ini telah tumbuh ke titik di mana dia takut. Jika Anda terus membiarkan anak ini tumbuh, itu pasti akan menjadi bencana besar. Harvey mengangkat matanya dan menatap Miyamoto Zhang dan 2 lainnya, dan tersenyum ringan, apakah kamu tidak akan membunuhku, mengapa kamu tidak melakukannya? Miyamoto Zhang 2 dan 3 menatap Harvey, tetapi melakukannya tidak bertindak gegabah. Mereka juga tidak tahu berapa banyak kekuatan yang disembunyikan Harvey. Harvey tersenyum dingin, karena kamu tidak melakukannya, biarkan aku yang melakukannya. Harvey melambaikan tangan kanannya. Ribuan tentara kembali ke leluhur mereka. Desir, desir, desir. Pedang pendek emas, pisau pendek, tombak pendek, keempat prajurit pendek emas ini bergegas ke langit lagi. Segera, keempat prajurit pendek emas ini berubah menjadi ribuan dari mereka, tergantung terbalik di langit, seperti bintang yang terang. Semuanya hati-hati. Miyamoto Zhangji mengingatkan dengan keras, dan kemudian mengerahkan ki dan pedangnya yang sebenarnya. Air Knife Flow Black Tornado. Ki pedang hitam dan ungu menyebar dari tubuhnya, seolah-olah tornado pedang ki meledak, bergegas menuju langit. KKK. Tornado ki pedang terus mengamuk, memotong tanah di sekitarnya satu demi satu, dan langit-langit di atas juga terpotong satu demi satu retakan. Anjing iblis, Hattori Saburo juga membuat segel di tangannya, dan mengeluarkan teriakan mengejutkan dari mulutnya. Bola api yang melahap matahari. Api merah panas menyebar dari tubuhnya, membentuk bola api besar di sekelilingnya dan di langit, seperti matahari yang terbakar. Bayangan, Cecil melafalkan mantra, mengerahkan energi sihir, dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Sihir bayangan boneka ajaib bayangan. Dalam sekejap, lingkaran sihir bintang berujung 4 hitam muncul di kakinya. Bayangan hitam tercurah, langsung berubah menjadi raksasa bayangan setinggi 5 atau 6 meter, sosok besar, dan menyeringai. Ketika ribuan tentara pendek emas berkumpul bersama, Harvey melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Bunuh. Sebuah ledakan berteriak. Wus. Ribuan prajurit pendek emas seperti ribuan meteor, melesat melintasi langit dan terbang menuju 2 atau 3 orang di Miyamoto Zhang. Bunuh. 2 atau 3 Miyamoto Zhang juga meraung pada saat yang sama, dan melancarkan serangan balik secara langsung. Tornado energi pedang hitam tirani, bola api yang berapi-api, dan raksasa bayangan yang menakutkan bertabrakan dengan tentara pendek emas yang terbang pada saat yang sama. Bum bum bum. Tabrakan yang menghancurkan bumi bergema di langit. Di langit, sinar cahaya memancar, dan energi bertabrakan dengan keras di langit, dan suara guntur yang teredam meletus. Namun, Harvey tidak berhenti di situ, tetapi mengangkat telapak tangannya lagi dan meninjunya. Telapak tangan tahanan besar yang sunyi Megatron Kyushu. Dong. Telapak tangan raksasa dengan potensi menghancurkan yang kering dan menarik yang busuk, menggulung, seolah-olah mendorong semuanya secara horizontal. Tornado energi pedang yang tersapu, bola api yang bersiul, dan raksasa bayangan yang terkena dampak semuanya hancur. Jurang lebar menghantam tanah di depan. Miyamoto Zhangji, Hattori Saburo, dan Cecil juga kaget sampai mundur. Tanpa menunggu mereka bertiga menstabilkan tubuh mereka, Harvey mengerahkan ki sejati dan kekuatan spiritualnya lagi, dan mengarahkan tangan kanannya ke depan. Ribuan prajurit pendek emas di langit tiba-tiba berakselerasi secara langsung, dan dengan niat membunuh yang lebih ganas, terbang ke arah mereka bertiga. Cepat bertahan! Teriak Miyamoto Zhangji kaget. Pada saat yang sama, mereka bertiga mengerahkan energi di tubuh mereka dan mengerahkan pertahanan mereka, bersiap untuk menahan gelombang pengeboman karpet ini. Meskipun mereka tidak tahu apakah mereka dapat menolaknya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya, bahkan jika mereka tidak dapat menghentikannya, mereka harus menghentikannya. Namun, sekarang. Ledakan. Ada ledakan keras dari belakang venue. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa 2 gerbang besi besar di bagian belakang venue runtuh dan terkoyak. Pintunya terbuka. Apakah seseorang datang? Siapa itu? Tepat ketika semua orang berbicara. Tiba-tiba. Sepotong jimat berdarah menyapu dari luar venue, seperti lautan darah yang bergulir. Setelah jimat darah yang tak terhitung jumlahnya menyapu, mereka langsung bertabrakan dengan tentara pendek emas yang menembak Miyamoto Zhang dan 3 orang. Ledakan. Terdengar suara benturan keras. Ribuan prajurit pendek emas yang menembak Miyamoto Zhang dan 3 orang semuanya hancur, dan hanya tubuh 4 prajurit pendek emas yang jatuh ke tanah. 2 dan 3 Miyamoto Zhang sangat gembira di hati mereka. Diselamatkan. Setelah menghancurkan ribuan prajurit pendek emas, ribuan jimat darah ini menyapu ke langit dan berputar di langit, memberi orang perasaan seram. Seluruh tempat tampaknya diwarnai merah darah, yang menakutkan. Harvey mengerutkan kening, merasakan aura familiar datang dari luar, dia segera menoleh untuk melihat bagian belakang venue. Terkunci, terkunci, terkunci. Suara langkah kaki masuk. Saya melihat 4 sosok berjalan masuk dari luar. Ketika dia melihat orang itu datang, mata Harvey menyipit. Ternyata orang yang datang adalah Tokugawa Morozuna dan keempat bawahannya yaitu Onmyoji, Ghostface Prajna dan King Kong Ape King.
Bai Yulin dan Liu Yuner juga mengenali keempat orang ini, dan wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Belum lama ini, Tokugawa Sougang terluka oleh telapak tangan Tian Dao dan melarikan diri bersama keempat anak buahnya, tetapi dia tidak menyangka akan muncul lagi hari ini. Terlebih lagi, melihat situasi ini, Tokugawa Morozuna dan Raja Pembusukan adalah satu kelompok. Situasi pertempuran tadi telah terbalik, tetapi sekarang kedatangan Tokugawa Mamoru telah membuat situasi di tempat kejadian berubah lagi. Tuan, terima kasih atas bantuan Anda. Miyamoto Zhangji membungkuk hormat. Tokugawa Sougang mendengus dingin, sial, kamu bahkan tidak bisa membunuh bocah berbulu. Wajah Miyamoto Zhang memerah, kepalanya menunduk, dan dia tidak berani membantah. Tuan Tokugawa, mengapa Anda ada di sini? Raja Pembusukan bertanya dengan suara serak. Tokugawa Sougang berkata dengan sungguh-sungguh, penguasa kegelapan memintaku untuk membantumu membasmi orang-orang ini. Apa maksudmu? Raja Pembusukan mengerutkan kening, bisakah penguasa kegelapan mempercayaiku? Tentu saja tidak. Tokugawa Sougang menggelengkan kepalanya, Kaisar Kegelapan berkata bahwa rencananya telah berubah, mari kita ambil keputusan cepat dan pergi dari sini. Begitu. Raja Pembusukan mengangguk, kalau begitu ikuti. Kelelawar tua, apakah kamu baru tahu sekarang? Apakah sudah terlambat? Tokugawa Sougang tersenyum muram, sudah kubilang, siapapun yang berani menentang Kaisar Kegelapan harus mati, apa Kaisar Kegelapan di mulutmu? Siapa? Raja Titans bertanya dengan suara yang dalam. Harvey juga tampak bingung, tidak tahu siapa Kaisar Kegelapan yang dibicarakan orang ini. Namun, tampaknya orang-orang ini harus menjadi bawahan Kaisar Gelap. Kamu tidak perlu tahu ini. Tokugawa Sougang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, singkatnya, Kaisar Kegelapan adalah keberadaan seperti dewa di hati kami. Kamu yang disebut raja tidak ada artinya di matanya. Haus darah kelelawar hantu menyipitkan matanya dan berkata, tidak heran kamu begitu tak kenal takut, ternyata menjadi pendukung. Bab 952. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat melayani Kaisar Kegelapan. Tokugawa Morozuna menjawab sambil tersenyum, wajahnya penuh kesalehan. Wajah kelelawar hantu yang haus darah itu dingin, aku tidak peduli, benarkah? Singkatnya, selama kita di sini, konspirasimu tidak akan pernah berhasil. Siapa pendukungmu Tuan Tokugawa, jangan bicara omong kosong. Bersama mereka, cepatlah kata Raja Pembusukan ringan. Tokugawa Sougang mengangguk, lalu memerintahkan Yin Yang Demon Master, Ghostface Prajna, dan King Kong Ape King, kalian, pergi dan bantu Miyamoto dan yang lainnya untuk membunuh semua orang lain yang melawan. Ya. 3 Yin Yang Demon Masters mengangguk, lalu langsung bergabung dalam pertempuran. Miyamoto Zhangji, Hattori Saburo, dan Cecil hanya memandang Harvey dengan senyum sinis, dan kemudian mengikuti 3 Master Iblis Yin Yang untuk membunuh Hola York, Ron, dan yang lainnya kemudian, mata Tokugawa Morizune beralih ke Harvey. Dia berjalan menuju Harvey selangkah demi selangkah, tersenyum dan berkata, nak, terakhir kali kita bertarung, aku menemukan bahwa kamu sangat berbakat dan memiliki kekuatan yang baik. Bagaimana denganmu, apakah kamu ingin bergabung dengan kami dan menjadi Kaisar Kegelapan? Bersama. Keefektifan. Selama kamu setuju, Kaisar Kegelapan pasti akan mengolahmu dan membuatmu lebih kuat. Jika Kaisar Kegelapan mengambil tindakan dan membuatmu lebih kuat, itu tidak akan sulit sama sekali. Benarkah? Harvey tersenyum, apa syaratnya? Pertama bunuh semua pemberontak di sini. Tokugawa Morizuna menjawab enteng. Termasuk teman-temanku. Harvey masih tersenyum. Tentu saja. Tokugawa Morozuna tersenyum dan mengangguk. Maaf, tapi aku tidak setuju. York. Harvey menggerakkan tubuhnya dan melanjutkan, meskipun aku bukan orang baik, aku masih memiliki prinsip sebagai manusia. Jadi, apakah kamu menolak? Tokugawa Morozuna tersenyum dan wajahnya berubah dingin. Ya, aku menolak. Harvey bertemu dengan tatapan Tokugawa Sougang dan menjawab dengan suara keras, mungkin aku belum menjadi lawanmu, tapi aku akan berjuang sampai akhir, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menyerah. Untukmu. Lagi pula, kamu menangkap wanitaku dan hampir membunuhnya. Selama ini, aku bermimpi membunuhmu. Apakah menurutmu mungkin berteman denganmu? Oke, bagus sekali, kamu punya tulang punggung. Tokugawa Morizuna tertawa marah, jika seorang jenius muda seperti Anda tidak dapat digunakan oleh saya, maka itu harus dibunuh sesegera mungkin. Saya harap sebelum Anda mati, itu bukan untuk pilihan yang baru saja Anda buat. Dan menyesal. Suara jatuh. Gemuruh. Seluruh tempat bergetar seperti orang gila. Energi hitam ungu yang ganas menyapu dengan panik dari tubuhnya dan naik ke langit. Untuk sementara waktu, ruang di area tempat Tokugawa Sougang dan Harvey berada mulai berubah dan berfluktuasi. Angin menderu, pasir berguling, dan semuanya tersapu ke udara. Sadar akan energi yang menyembur keluar dari tubuh Tokugawa Mamoru, wajah Harvey berubah drastis, dan dia merasakan perasaan berdebar-debar. Untuk beberapa alasan, dia merasa sudah lama tidak melihatnya, dan kekuatan Tokugawa Mamoru tampaknya telah meningkat pesat. Apakah ini ada hubungannya dengan Kaisar Kegelapan? Harvey mengatupkan giginya dan memobilisasi ki sejati di tubuhnya ke kondisi puncak. Ho. Naga guntur biru dan naga gila hitam melingkar di sekelilingnya, membuat naga mengaum keras. Hehe, nak, sepertinya kekuatanmu telah meningkat banyak. Tokugawa Sougang menyipitkan mata dan tersenyum, sayangnya, tidak peduli seberapa besar kekuatanmu meningkat, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Kesenjangan antara keduanya masih terlalu besar. Mengatakan itu, Tokugawa Mamoru mengangkat tangan kanannya dan menekan. Berkabung guntur. Bergemuruh. Ribuan jimat darah di udara di atas venue langsung berubah menjadi guntur darah padat, menebas Harvey dengan marah di bawah, seperti 10.000 guntur menggedor di atas. Terlebih lagi, di bawah daya tarik Tokugawa Sougang, guntur darah ini semuanya terkonsentrasi pada satu titik, siap untuk membunuh Harvey secara langsung. Menghadapi ribuan guntur darah yang gelisah dan gelisah ini, Harvey merasakan jantungnya berdebar, tetapi dia tidak mundur. Dengan kakinya yang kokoh di tanah, dia mengerahkan energi ganda dan kekuatan fisiknya yang membuat marah secara ekstrim, dan berkumpul ke arah lengan kanannya dengan panik, dan kemudian membanting telapak tangannya langsung ke langit. The Great Wilderness memenjarakan palem surgawi memenjarakan surga. Lama. Dengan satu telapak tangan raksasa yang terjalin dengan biru dan hitam seperti nampan yang menutupi langit dan matahari, menghancurkan guntur darah di langit. Bum bum bum.
Telapak tangan raksasa bertabrakan dengan guntur darah, dan suara langit jatuh dan bumi retak terus-menerus meledak. Bagian atas seluruh tempat runtuh secara keseluruhan, dan batu yang jatuh hancur berkeping-keping oleh telapak tangan raksasa dan guntur darah. Seluruh gym dalam ruangan telah diubah langsung menjadi gym terbuka. Ketika semua orang dalam pertempuran sengit melihat adegan ini, mereka tercengang dan terpana. Kekuatan bertarung tua dan muda terlalu sengit, seperti pertarungan antar dewa. Meskipun telapak tangan Harvey sangat merusak, banyak ranjau darah hancur. Namun, di bawah pemboman ribuan ranjau darah, telapak tangan raksasa itu tidak dapat menopangnya, dan langsung hancur. Hahaha. Tokugawa Sougang tertawa liar, menekan tangan kanannya ke bawah lagi, wah, pergi ke neraka. Rumble. Ribuan petir darah yang tersisa terus menghantam Harvey dengan kecenderungan kehancuran. Harvey mengerutkan kening, lelaki tua ini benar-benar cukup kuat untuk menjadi tidak normal, dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa bersaing dengannya bahkan dengan telapak tahanan gurun besar. Melihat ribuan guntur darah turun, Harvey tidak berani memegangnya, dan melambaikan tangan kanannya. Tembok besar senjata, 4 prajurit pendek emas. Yang jatuh di tanah bergegas ke langit lagi, seolah-olah mereka berubah menjadi tembok kotak emas, menghalangi langit. Ledakan. Bum bum bum. Ribuan guntur darah terus-menerus jatuh di tembok kotak emas, mengaduk darah dan energi emas. Setiap benturan akan menyebabkan seluruh tempat bergetar. Namun, kekuatan guntur darah itu begitu kuat sehingga tembok kota yang terdiri dari ribuan tentara pendek emas diblokir selama kurang dari 1 menit, dan mereka semua dikalahkan. Pada saat ribuan guntur darah terus berjatuhan, teriakan mengejutkan datang dari kejauhan. Seni darah penghalang berwarna darah, selama nafas, energi berwarna darah melonjak, langsung berubah menjadi penghalang, menghalangi langit Harvey. Bum bum bum. Guntur darah terus jatuh, tetapi terhalang oleh penghalang berwarna darah ini. Nak, lelaki tua ini memiliki kekuatan seorang raja, kamu bukan lawannya. Pada saat ini, kelelawar hantu yang haus darah menggetarkan sayapnya dan menyapu langsung, menghalangi bagian depan Harvey. Dan Raja Pembusukan juga merupakan teleportasi, muncul di sebelah Tokugawa Mamoru. Kelelawar tua, apakah kamu mencoba melindungi anak ini? Tokugawa Morozuna tersenyum muram. Itu benar. Kelelawar hantu yang haus darah itu menanggapi dengan ekspresi dingin. Tokugawa Mamoru tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kelelawar tua, jika Anda hanya menghadapi salah satu dari saya dan Raja Busuk, mungkin Anda memiliki peluang 70% untuk menang. Tapi sekarang Anda menghadapi kami berdua pada saat yang sama, apakah menurutmu peluangmu untuk menang tersisa? Kelelawar hantu yang haus darah itu berkata dengan dominan, bahkan jika peluang menangnya 0, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti pria kecil ini. Oh. Haus darah kelelawar hantu melihat kembali ke Harvey, dan berkata dengan lega, karena, aku melihat bayangan orang itu pada pria kecil ini. Orang itu. Tokugawa Mamoru terkejut, yang kamu katakan maksudmu Raja. Api penyucian. Bab 953. Itu benar. Kelelawar hantu yang haus darah itu mengangguk. Aku tidak menyangka kau, seekor kelelawar tua, memberi anak ini peringkat yang begitu tinggi. Tokugawa Sougang menyipitkan matanya, karena itu masalahnya, maka aku tidak bisa membiarkan anak ini pergi. Orang-orang seperti Raja Api Penyucian, satu sudah cukup. Jika ada satu lagi, kita akan pusing. Suara itu tidak selesai. Tokugawa Morizuna mengangkat tangannya ke langit, dan energi di tubuhnya dimobilisasi dengan panik. Arai besar domain Dewa Amaterasu guntur dan rantai api 9 lapis. Dalam sekejap, ruang di atas gym mulai berfluktuasi. Awan gelap ditutupi dengan angin suram, langsung menutupi bintang dan bulan di langit. Langit juga menjadi gelap gulita, seolah-olah akan melahap semua yang ada di bawah. Segera setelah itu, awan gelap di langit mulai mengalir, melonjak dengan panik, seolah-olah lubang hitam telah terbentuk. Beri aku semua untuk mati. Tokugawa Mamoru mengangkat tangan kanannya dan menunjuk kelelawar hantu yang haus darah dan Harvey. Bang bang bang. Di lubang hitam di atas, rantai hitam dengan mangkuk tebal, membawa api hitam dan guntur ungu, melesat keluar dari pusaran awan hitam ini, dan bertabrakan dengan kelelawar hantu yang haus darah dan Harvey di bawah. Ada ribuan rantai, membanjiri langit dan bumi, dengan paksaan yang mengerikan, yang mengejutkan semua orang di tempat tersebut. Raja Pembusukan tidak ragu-ragu, dia mengangkat tangan kanannya dan mengucapkan mantra di mulutnya. Dengan pengucapan mantra, energi sihir rangkap 3 dari kegelapan, pembusukan, dan undead semuanya dimobilisasi oleh Raja Pembusukan. Dia tidak menahan diri lagi, dan akan bergabung dengan Tokugawa Mamoru untuk membunuh Harvey dan kelelawar hantu yang haus darah. Samsara yang merendahkan lagu kematian. Aku melihat pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan gelap di atas, dan sinar cahaya dari 3 warna hitam, abu-abu dan putih menyatu dengan rantai, bergegas turun ke bawah. Kerja sama antara Tokugawa Morozuna dan Raja Pembusukan sangat diam-diam, dan pada saat yang sama, kekuatan penghancur mereka telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan kelelawar hantu yang haus darah merasakan tekanan. Di kejauhan, Raja Titan dan Raja Serigala Kiamat, yang bertarung sengit di kejauhan, juga bergetar di hati mereka. Mereka ingin datang untuk membantu, tetapi mereka ditahan oleh Raja Kekuatan dan Ksatria Naga Iblis, dan mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Wah, cepat dan kabur dari sini, cepat. Hantu kelelawar yang haus darah itu berteriak pada Harvey. Segera, tanpa ragu-ragu, kelelawar hantu yang haus darah langsung mengerahkan energi di dalam tubuh ke puncaknya. Dia menggetarkan sayap di belakangnya, membuka tangannya, dan energi berwarna darah melonjak dengan panik dari tubuhnya. Seni darah lautan darah membakar langit. Untuk sesaat, seluruh langit diselimuti energi berwarna darah, seperti lautan darah yang melonjak di langit, memicu gelombang berwarna darah. Tidak hanya itu, lautan darah yang berjatuhan telah mengalami perubahan kualitatif, berubah menjadi nyala api berwarna darah, dan berjatuhan ke langit, bersiap untuk melawan gerakan pembunuhan Tokugawa Mamoru dan Raja Pembusukan. Sama seperti lautan api berdarah yang membakar bergegas ke langit, ribuan prajurit pendek emas, ribuan pedang Kinglei dan pedang kekacauan juga bergegas ke langit bersama-sama. Kelelawar hantu yang haus darah tertegun sejenak dan berbalik untuk melihat. Saya melihat bahwa ribuan prajurit pendek emas, ribuan pedang guntur hijau, dan pedang kekacauan semuanya ditampilkan oleh Harvey.
Wah, kenapa kamu belum melarikan diri? Kelelawar hantu yang haus darah itu cemas. Harvey menyeringai dan menjawab, senior, kamu baru saja membantuku, dan tentu saja aku ingin membantumu sekarang. Terlebih lagi, bahkan jika saya melarikan diri sekarang, tidak mungkin saya bisa melarikan diri. Jadi, mengapa kita tidak bergabung dan mengalahkan dua orang ini kelelawar? Hantu yang haus darah menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, kamu bocah, bahkan emosimu sangat mirip dengan pria itu. Dia belum menyelesaikan kata-katanya. Boom! Beberapa semburan energi yang cukup untuk menghancurkan kota, mereka bertabrakan bersama di langit di atas venue. Gemuruh beberapa helai energi bertabrakan terus-menerus di langit, dan tidak ada niat untuk berhenti. Energi yang diaduk seperti banjir yang mengamuk, mengalir keluar dengan panik. Bang 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 kurung. Besi di sekeliling tempat itu runtuh satu demi satu, dan dinding-dinding runtuh satu demi satu. Langit sangat bersinar sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Terlebih lagi, hanya ini yang gelisah energi, itu membunuh banyak orang. Ketika cahaya menghilang, energi di langit benar-benar hilang, dan semua orang dengan cepat melihat ke atas. Saya melihat bahwa kelelawar hantu haus darah yang terbang di langit telah mendarat di tanah. Wajahnya bahkan lebih pucat, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Harvey meneteskan darah di mana-mana, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tidak hanya Harvey dan kelelawar hantu yang haus darah, tetapi juga Tokugawa Sougang dan Raja Pembusukan juga muntah darah, dan wajahnya penuh darah. Menjadi putih. Jadi, dalam konfrontasi tadi, keempatnya terluka. Tokugawa Sougang menatap kelelawar hantu yang haus darah, menelan tenggorokannya, dan berkata, kelelawar tua, kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Menjadi raja veteran, kekuatan seperti ini. Luar biasa, itu bisa menyakitiku dan Raja Busuk pada saat yang sama. Namun, kamu juga terluka sekarang. Jika kamu ingin membunuhku dan Raja Pembusukan, itu tidak mungkin. Bahkan dengan bantuan anak laki-laki berbulu ini, itu tidak akan berhasil. Sekarang, izinkan kami memberi Anda perjalanan terakhir, yang merupakan akhir dari perjalanan Anda menuju Raja. Raja Pembusukan, ayo lakukan Raja Pembusukan. Mengangguk, tanpa ragu-ragu, dia terus mengerahkan energi magis di tubuhnya. Tokugawa Morozuna juga mengambil napas dalam-dalam dan mengerahkan energi di tubuhnya dengan panik. Melarikan diri dari sini. Anda adalah harapan masa depan dunia ini, dan Anda tidak boleh mati di sini. Penatua, apa yang kamu lakukan? Harvey bertanya dengan cemberut. Saya telah hidup cukup lama, dan saya telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang bahkan jika saya mati, saya tidak menyesal. Ekspresi ketegasan muncul di mata kelelawar yang haus darah, saya akan melakukan yang terbaik untuk mati bersama kedua orang ini, itu dapat dianggap sebagai kontribusi terakhir bagi dunia ini. Senior. Harvey ngeri, jelas tidak mengharapkan kelelawar hantu yang haus darah untuk membuat realisasi seperti itu. Jangan ragu, keluar dari sini sekarang. Kelelawar hantu yang haus darah berkata dengan keras pada Harvey, lalu berbalik, membuka tangannya, dan membuat raungan di langit. Aum. Dengan raungan, energi yang lebih ganas dan ganas meledak dari tubuh kelelawar hantu yang haus darah. Harvey menggertakkan giginya, dan akhirnya membuat keputusan, gila, Ron, Diana. Pergi. Suara itu tidak jatuh, dan tiba-tiba, paksaan yang mengguncang jiwa menyapu dari langit. Kemudian, suara yang tebal datang dari langit, seolah-olah itu berasal dari Zhou Xiongtian. Tidak ada yang mau pergi dari sini malam ini. Merasakan tekanan, semua orang melihat ke atas. Aku melihat sesosok muncul di langit. Pria ini mengenakan jubah berpangkas emas dengan dasar hitam dengan tudung, topeng hitam emas di wajahnya, dan cahaya hitam gelap yang menyilaukan memancar dari tubuhnya, dan seluruh orang itu tampaknya diselimuti kegelapan. Dan di belakang orang ini, cahaya hitam pekat membentuk pola lingkaran besar yang aneh, seperti matahari hitam. Api yang berkobar di sekitar matahari hitam tampaknya adalah kepala ular. Setelah melihat pola ini dengan jelas, Harvey terkejut. Pola kepala ular matahari. Orang ini hanya berdiri di langit, dan aura yang dibawanya membuat semua orang yang hadir panik. Ada banyak orang dengan kekuatan dan kemauan yang lemah, bahkan merasa kakinya lemah, dan langsung berlutut di tanah. Bab 954. Harvey ngeri, dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam tubuh orang ini. Bahkan 6 raja besar yang hadir tidak dapat dibandingkan. Saya tidak berharap orang yang menakutkan seperti itu disembunyikan di dunia ini. Tapi, siapa pria ini? Tidak hanya Harvey, tetapi orang lain yang hadir juga menebak identitas orang ini. Lihat yang mulia Kaisar Kegelapan. Pada saat ini, Tokugawa Mamoru, Raja Pembusukan, Raja Kekuatan Supernatural, dan Ksatria Naga Iblis semua berlutut dengan satu lutut, seolah-olah para abdi dalam melihat Kaisar, sangat saleh. Kaisar Gelap. Ternyata orang ini adalah Kaisar Kegelapan. Harvey terkejut. Meskipun dia samar-samar menebaknya sekarang, dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar Kaisar Kegelapan. Namun, tidak ada orang lain kecuali pemimpin mereka, Kaisar Kegelapan, yang dapat diperlakukan dengan hormat oleh Raja Pembusukan dan Raja Kekuatan Supernatural. Pada saat ini, Kaisar Kegelapan berdiri diam di langit, dan berkata dengan lemah, korupsi, naga iblis, Tokugawa. Anda harus membawa orang-orang keluar dari sini, semut-semut ini, serahkan pada saya. Ya, Tuhan. Kaisar Kegelapan. Raja Busuk dan yang lainnya menanggapi dengan hormat. Segera, Kaisar Kegelapan mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Gerbang kegelapan, buka. Saya melihat ada fluktuasi di ruang tak kasat mata di bawah tempat tersebut, dan kemudian ruang itu terkoyak, dan sebuah gerbang yang bergelombang dengan energi hitam muncul. Raja Pembusukan, Tokugawa Morozuna dan yang lainnya tidak ragu sama sekali, dan berjalan ke pintu satu demi satu. Begitu Anda melangkah ke pintu, orang-orang menghilang ke dalam venue. Aku ingin lari, tapi tidak ada pintu. Teriak Raja Titan dengan keras, menggoyangkan kakinya, dan mengejarnya. Dia memutar pukulan berat dan meninjuk Ksatria Naga Iblis yang hendak memasuki pintu. Sebuah pukulan dilemparkan, dan Titan raksasa yang menyelubunginya juga meninju. Ledakan. Pukulan berat ini dihancurkan dengan kekuatan yang kuat, dan itu sangat kuat, dengan berat lebih dari 10 ton. Ada suara getaran di ruang angkasa, seolah-olah sepotong kaca akan pecah. Berhenti untukku.
Raja Serigala akhir zaman juga meraung, mengejar Raja Kekuatan Supernatural. Cakar Serigala yang haus darah. Pada saat mendekati Raja Negara Adidaya, Raja Serigala dari hari-hari terakhir melambaikan tangannya, dan cakar serigala yang tajam menebas beberapa jejak kaki berwarna darah di udara. Udara terkoyak seperti kain, dan aliran udara yang tajam terdengar. Kelelawar hantu yang haus darah tidak ragu-ragu, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, energi di tubuhnya dengan cepat dimobilisasi. Seni darah panah tahanan. Dalam sekejap, puluhan ribu anak panah berwarna darah mengembun di langit, seperti bintang berwarna darah memenuhi langit. Bunuh. Kelelawar hantu yang haus darah itu melambaikan tangan kanannya dengan keras. Set. Puluhan ribu panah berwarna darah, seperti pita berwarna darah, menyapu langit dan terbang menuju Raja Pembusukan. Harvey tidak berhenti sama sekali, dia berlari menuju Tokugawa Souzuna, mengerahkan seluruh kekuatannya ke puncak, lalu memukulnya dengan satu telapak tangan. Telapak tangan tahanan sunyi besar telan alam semesta dengan amarah. Begitu telapak tangan raksasa keluar, kekuatan penghancur yang dibawanya seperti letusan gunung berapi, dan semburan gunung menghancurkan tanggul. Dibandingkan dengan telapak tahanan Desolate Grid yang pernah dimainkan Harvey, kekuatannya bahkan lebih ganas dan ganas. Hari ini, Harvey Chai telah mengembangkan 5 gaya telapak tahanan Desolate hebat, dan kekuatan setiap gaya akan meningkat puluhan kali lipat dari yang sebelumnya. Dan, menelan semesta, setidaknya 100 kali lebih kuat dari 3 sebelumnya. Namun, pose ini juga menghabiskan lebih banyak kekuatan fisik dan energi yang menyebalkan daripada 3 pose sebelumnya. Dengan satu telapak tangan keluar, ada 8 telapak tangan raksasa yang mendorong secara horizontal pada saat yang sama, dan kekuatan masing-masing telapak tangan tidak hanya melampaui 3 gaya sebelumnya, tetapi juga memiliki kekuatan yang sama. Yang lain juga mengejar mereka, mencoba menghentikan orang-orang ini melarikan diri. Lagi pula, banyak pasangan mereka terbunuh hari ini, bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang ini pergi? Tetapi tepat ketika serangan kerumunan dihancurkan, gerbang gelap besar ini tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam pekat, seolah-olah berubah menjadi penghalang gelap besar, langsung memblokir serangan Harvey dan yang lainnya. Dong 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 dengan suara tabrakan yang keras, kekuatan anti guncangan yang kuat melonjak keluar, secara langsung mengguncang Harvey dan kelelawar hantu yang haus darah dan yang lainnya. Orang-orang yang lebih lemah terkejut dan muntah darah di tempat. Sial, apa yang terjadi? Kenapa serangan kita tidak berpengaruh? Kata Raja Titan dengan ekspresi berdebar-debar. Orang itu yang melakukannya. Kelelawar hantu yang haus darah itu menatap Kaisar Kegelapan di atas, wajahnya tenggelam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan melihat orang-orang ini melarikan diri? Raja Serigala di hari-hari terakhir tampak cemas. Semuanya, nikmati saja pesta pembantaian Kaisarku. Raja Kekuatan tersenyum bercanda, berbalik dan berjalan ke gerbang kegelapan. Kamu akan mengerti betapa tidak pentingnya kamu di depan Kaisarku. Ksatria Naga juga berkata dengan senyum sarkastik, dan kemudian melangkah ke gerbang kegelapan. Raja Pembusukan dan Tokugawa Souzuna hanya memandang Harvey dan kelelawar hantu yang haus darah dan yang lainnya dengan kasihan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengikuti Ksatria Naga Iblis dan berbalik. Kelelawar hantu yang haus darah itu menatap tajam ke arah Kaisar Kegelapan di langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan orang-orang itu sendirian, karena pemimpin mereka adalah orang ini, maka jika kita bergabung untuk membunuhnya, mereka tidak akan bisa menjadi sombong. Tapi orang ini terlalu aneh, bisakah kita benar-benar membunuhnya? Kata Raja Serigala akhir-akhir ini dengan khawatir. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan kurang percaya diri. Sebagai raja, dia tidak pernah berhati lembut, jika ada yang menolak, dia akan langsung bekerja. Namun, menghadapi pria di langit ini, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika orang ini kuat, kita harus mencobanya, kita tidak boleh duduk diam, kata kelelawar hantu yang haus darah dengan kaget. Itu benar, ayo lakukan, lawan dia. Raja Titans meninju dadanya dan berkata dengan dominan, aku akan menjadi garda depan, setelah mengatakan itu, Raja Titans tiba-tiba menuangkan kekuatannya ke kedua tangannya. Kaki, lalu ditendang dengan keras. Ledakan. Tanah bergetar dan runtuh, langsung meledakkan lubang yang dalam. The King of Titans melompat ke ketinggian 70 hingga 80 meter dengan kekuatan super eksplosif. Hanya kekuatan pantulan yang menakutkan ini yang membuat semua orang yang hadir gemetar. Seperti yang diharapkan dari Patriark, klan kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Setelah melompat ke ketinggian 70 hingga 80 meter, Raja Titans langsung memutar pukulan, mengerahkan semua kekuatan ke lengan kanannya, dan kemudian meledak ke arah Kaisar Kegelapan di atas. Ledakan pukulan yang ditinju Raja Titans sudah merupakan pukulan terberat yang bisa dia pukul, dan kekuatannya langsung mendekati 50 ton, seolah-olah akan menembus langit. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa jika pukulan ini jatuh, saya takut sebuah bangunan akan dihancurkan olehnya. Ketika Raja Serigala akhir zaman melihat bahwa Raja Titans sudah mulai, dia tidak ragu-ragu untuk mengerahkan energi di tubuhnya secara ekstrim. Dalam sekejap, ilusi serigala ajaib yang menyelimuti dirinya tampak tumbuh lagi, dan momentumnya luar biasa. Serigala Iblis Neraka Serangan Serigala. Raja Serigala Apokaliptik mengangkat kepalanya ke langit dan melolong serigala yang menghancurkan bumi, lengannya terbuka. Aduh! Diiringi suara serigala yang melolong, ratusan serigala raksasa dengan ketinggian 10 meter melompat keluar dari tubuh Raja Serigala di hari-hari terakhir, dan bertabrakan dengan Kaisar Gelap di langit. Bab 955. Kelelawar hantu yang haus darah tidak ragu-ragu, hanya membuka sayapnya dan bergetar tiba-tiba, seperti aliran cahaya dan kilat, menyapu ke langit. Saat mendekati Kaisar Kegelapan di langit, kelelawar hantu yang haus darah mengangkat kedua tangan, mengumpulkan dan mengompresi energi berwarna darah dengan panik. Energi berwarna darah ini telah mengalami perubahan kualitatif ketika menyatu dan memadat, seperti nyala api berwarna darah, memancarkan suhu tinggi yang membakar. Ketika energi ini dipadatkan dan dikompresi secara ekstrim, kelelawar hantu yang haus darah tidak ragu lagi, dan mendorong tangannya lurus ke atas ke langit. Seni darah lautan darah membakar langit. Boom! Api berwarna darah ini, dikompresi ke titik kritis, meletus, seperti ledakan nuklir. Api berwarna darah yang meletus tampaknya berubah menjadi pelangi berwarna darah, bergegas menuju Kaisar Kegelapan di langit, seolah membakar segalanya menjadi bara.
Harvey tidak berhenti, dan mengerahkan semua ki dan kekuatan spiritualnya yang sebenarnya. The Royal Ark langsung dilemparkan. Ribuan tentara kembali ke leluhurnya. Diiringi teriakan keras. 4 prajurit pendek emas berubah menjadi hampir 5.000, dan mereka mengumpulkan semua senjata yang jatuh di tanah, seolah-olah mereka berubah menjadi naga gila, mengaum ke arah kaisar gelap di langit. Di mana naga gila menyapu bilahnya, beton bertulang dan dinding di sekitar tempat bobrok itu runtuh dan hancur menjadi remah-remah. Hola York juga mengerahkan semua ki sejatinya, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang berapi-api, dan pupil mata kanannya juga memancarkan cahaya keemasan. Selain itu, lengan kanannya tampaknya dibungkus oleh lapisan sisik naga emas, seperti lengan sisik naga emas, mengungkapkan suasana perubahan dan kuno. 3.000 tangan naga perampok cakar naga merobek dunia. Hola York berteriak keras, tangan kanannya menjadi cakar, dan dia membantingnya ke langit. Desir. Dengan satu cakar, cakar naga emas besar menyambut badai dan meraihnya langsung ke arah kaisar kegelapan di langit. Telapak pembantaian gajah naga 3 naga dan 3 gajah. Bai Yulin meraung keras, kakinya terbanting ke tanah, auranya langsung meledak, dan kemudian dia meninju dengan telapak tangan ke arah langit. Dengan satu telapak tangan, 3 naga raksasa emas putih dan 3 gajah raksasa emas putih menabrak kaisar kegelapan dengan guntur yang menggelegar. Selain Harvey dan yang lainnya yang melancarkan serangan, semua orang yang hadir juga bergabung untuk melancarkan serangan sengit. Dalam sekejap, semua jenis energi berkumpul di langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti mimpi. Namun, kekuatan mematikan dan destruktif yang disebabkan oleh beberapa energi yang saling terkait sangat ganas, seolah-olah melahap kaisar kegelapan di langit. Namun, dalam menghadapi serangan bersama dari kerumunan, Kaisar Kegelapan hanya berdiri diam di langit, matanya bersinar dengan cahaya hitam pekat menatap kerumunan di bawah dengan acuh tak acuh, tanpa riak. Hanya mengandalkan semutmu, kamu ingin membunuhku. Ini benar-benar di luar kekuatanmu sendiri. Setelah berbicara, Kaisar Kegelapan dengan lembut mengangkat tangan kanannya, telapak menghadap ke bawah, dan energi hitam gelap yang berdebar-debar mengembun di tangannya. Kehancuran besar. Boom. Energi hitam pekat yang kental meletus seketika, seolah berubah menjadi gelombang cahaya hitam gelap yang besar, termasuk semua energi yang datang dari bawah. Hancurkan. Kaisar Kegelapan mengeluarkan minuman ringan, dan 5 jari tangan kanannya tiba-tiba terlipat. Detik berikutnya. Ledakan energi yang terkandung dalam gelombang cahaya hitam gelap meledak pada saat yang sama, seolah-olah langit bergemuruh di atas 9 langit meledak di langit. Dunia bergetar, bersinar, mempesona, dan menakjubkan. Hantu kelelawar yang haus darah dan Raja Titan yang tersapu ke udara mengalami kemunduran terbesar dan jatuh langsung dari langit, menghancurkan tanah menjadi 2 lubang besar. Yang lain di bawah juga tersingkir dan jatuh ke tumpukan reruntuhan. Sebagian besar orang terluka parah dan tidak bisa lagi berdiri, dan beberapa orang meninggal di tempat. Puff. Harvey, Hola York, Ron, Hermes dan yang lainnya juga terguncang, dan seteguk darah menyembur keluar pada saat yang sama. Hola York menelan ludah dan berkata, apa-apaan monster ini? Kami memiliki begitu banyak orang yang menyerang bersama, tetapi kami bahkan tidak bisa menyentuhnya. Orang ini terlalu kuat, dia bukan manusia. Ron tersentak. Hermes, Diana, Victoria, Si Yingyang dan yang lainnya juga memandang Kaisar Kegelapan di langit dengan jantung berdebar, merasa sangat putus asa. Orang di depannya ini hanyalah keberadaan mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya menjadi hujan, mereka tidak bisa mengalahkannya sama sekali hanya dengan mengandalkan mereka. Harvey menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya pucat, dan dia menatap Kaisar Gelap di langit. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia sangat tidak penting, dan kekuatannya sangat pucat dan tidak berdaya di hadapan para penguasa seperti Kaisar Kegelapan. Aku masih terlalu lemah, benar-benar terlalu lemah. Dengan kekuatannya saat ini, belum lagi melindungi orang-orang di sekitarnya, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika Anda tidak mati hari ini, Anda harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda, pasti. Orang lain yang hadir juga merasakan keputusasaan yang mendalam, dan jejak kepercayaan terakhir di hati mereka runtuh. Aku tidak bisa menyerah sampai saat-saat terakhir. Pada saat ini, kelelawar hantu yang haus darah berdiri dari lubang yang dalam. Ini belum berakhir, jangan putus asa. Raja Titans juga meraung dan bangkit. Bahkan jika kita mati, kita harus memberitahu orang ini bahwa kita bukanlah semut yang dia katakan. Raja Serigala di hari-hari terakhir juga menopang tubuhnya dan berdiri. Pada saat ini, semua orang yang hadir melihat bahwa tidak ada dari 3 raja yang putus asa, dan semua orang sangat terdorong, satu persatu, menyeret tubuh mereka yang terluka, mereka berdiri dengan kuat. Apakah kamu masih ingin melawan? Kaisar Kegelapan menggelengkan kepalanya dengan lembut, tunggu saja kematian seperti ini, oke. Diam. Kelelawar hantu yang haus darah meraung, sudah kubilang, kelelawar tua yang kuhidupi begitu banyak. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak badai dan gelombang. Orang-orang yang terbiasa dengan penghancuran delusi dunia ini pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Dan Anda, dibandingkan dengan orang-orang di masa lalu, saya tidak tahu berapa banyak lebih lemah. Jadi, konspirasi Anda, bukan mungkin berhasil. Apakah Anda pikir orang-orang yang berkumpul di sini adalah semua pembangkit tenaga listrik di dunia ini? Tidak, Anda salah, apa yang Anda lihat hanyalah puncak gunung es di dunia ini. Mereka yang tersembunyi di dunia ini pembangkit tenaga listrik hanya tidak mau mengambil tindakan. Begitu mereka mengambil tindakan, apakah Anda akan tetap sombong? Benarkah? Kaisar Kegelapan tersenyum menghina, kelelawar tua, izinkan saya memberitahu Anda, di dunia ini, yang benar-benar membuatku takut hanya ada segelintir orang. Namun, aku akan berurusan dengan orang-orang itu secara perlahan, sedangkan untukmu, silakan saja. Suara itu tidak jatuh. Tangan kanan Kaisar Gelap yang terkepal perlahan terbuka lagi, membuat suara samar. Teknik penjara hebat. Sebuah cahaya hitam gelap keluar dari telapak tangan, langsung menutupi seluruh tempat. Dalam sekejap, semua orang di seluruh tempat di penjara, tidak bisa bergerak sama sekali. Apa kemampuan ini? Harvey tercengang, berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri.
Kelelawar hantu yang haus darah, Raja para raksasa, dan Raja Serigala di hari-hari terakhir semuanya mencoba membebaskan diri, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Semua orang tiba-tiba gemetar ketakutan, dan menatap Kaisar Gelap di langit dengan ekspresi ngeri. Seberapa kuat orang ini? Bab 956. Mengangkat tangannya 2 kali berturut-turut, sekali mengalahkan semua serangan mereka, dan yang kedua langsung memenjarakan mereka semua. Apakah orang ini benar-benar dewa? Pada saat ini, wajah semua orang menjadi pucat. Mereka awalnya berencana untuk terus melawan, tetapi sekarang mereka tidak bisa bergerak, bagaimana mereka bisa melawan? Setelah memenjarakan semua orang, Kaisar Kegelapan mengangkat tangannya lagi, dan bola energi hitam pekat berkumpul di tangannya. Segera, Kaisar Kegelapan membalik tangan kanannya, teknik kegelapan hebat. Dalam sekejap, bola energi hitam ini, yang awalnya hanya seukuran telapak tangan, langsung melebar, dan lebih besar dari seluruh tempat. Bola energi hitam besar perlahan jatuh ke bagian bawah venue, seolah-olah langit jatuh. Kurung dan batu di atas venue, jika disentuh oleh bola energi hitam ini, akan langsung berubah menjadi bubuk. Melihat adegan ini, ketakutan tak berujung membanjiri hati semua orang. Kekuatan orang ini berada di luar jangkauan manusia. Semua orang gemetar dan berjuang mati-matian, tetapi mereka tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Lebih penting lagi, semua orang bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, dan hanya bisa menyaksikan bola energi hitam besar ini jatuh. Semua orang percaya bahwa begitu bola energi hitam ini jatuh, seluruh tempat dan semuanya akan menjadi abu. Harvey gemetaran, dan keputusasaan yang mendalam muncul di hatinya. Apakah Anda benar-benar harus menunggu untuk mati seperti ini? Apakah benar-benar tidak ada cara? Harvey mengertakkan gigi dan sangat tidak mau. Tidak. Benar-benar tidak bisa duduk diam. Bahkan jika Anda melakukan segalanya, cobalah. Dia terus-menerus menjalankan metode pikiran, memobilisasi energi dalam tubuh, dan ingin menembus belenggu. Tidak hanya Harvey, tetapi juga kelelawar hantu yang haus darah, Raja Titans, dan Raja Serigala akhir dunia semuanya telah mengerahkan energi di tubuh mereka untuk membuat perlawanan terakhir. Semua orang mencoba untuk membebaskan diri. Namun, sekarang, semua orang yang hadir terkejut lagi. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa ada paksaan lain yang menghancurkan jiwa menyapu dari kejauhan. Apalagi paksaan ini hanya lebih kuat dari paksaan yang meletus dari Kaisar Kegelapan. Seseorang ada di sini lagi. Orang yang datang pasti seorang master yang melampaui dunia ini, dan pasti tidak akan lebih lemah dari Kaisar Kegelapan. Semua orang tidak tahu siapa yang datang, dan apakah mereka musuh atau teman. Jika masih musuh, maka semua orang bahkan tidak akan berpikir untuk bertahan malam ini. Namun, Harvey tertegun sejenak, selalu merasa bahwa napasnya sangat akrab. Tapi siapa orang yang datang, dia tidak ingat untuk sementara waktu. Siapa di sini? Pada saat ini, Kaisar Kegelapan, yang berdiri di langit, sepertinya merasakan aura ini. Pria yang tangguh. Kata Kaisar Kegelapan dengan suara yang dalam, lalu berbalik dan Yukong pergi. Tepat saat Kaisar Kegelapan pergi, sesosok sosok menyapu dari kejauhan, seperti aliran cahaya, muncul di atas venue. Pria ini tinggi dan tinggi, mengenakan kemeja hitam dengan celana panjang hitam di bawahnya dan rambut pendek. Meskipun saya tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas, semua orang dapat yakin bahwa orang ini adalah dewa asli dengan kulit kuning dan rambut hitam. Bajingan, jika aku tahu, kamu masih ingin melarikan diri. Saat aku vegetarian. Setelah orang ini tiba, dia memarahi dan mengucapkan sepatah kata pun, lalu tangan kanannya menjadi cakar, meraihnya di udara, dan kemudian mengayunkannya ke langit. Dalam sekejap, suara mendesing. Bola energi hitam yang jatuh ke arah venue langsung ditangkap olehnya, dan terlempar ke langit. Selain itu, bola energi ini terus terbang ke langit, sepertinya tidak ada niat untuk berhenti, dan semakin kecil. Melihat adegan ini, semua orang di tempat itu tercengang. Banyak orang memiliki pertanyaan di benak mereka pada saat yang bersamaan. Siapa orang ini, dan mengapa dia begitu kuat? Dia hanya mengulurkan tangannya dan melemparkan bola energi besar ini. Ini benar-benar di luar jangkauan pemahaman orang. Solusi, setelah pria itu melemparkan bola energi hitam ke langit, dia berteriak keras, dan kemudian bergerak ke arah Kaisar Kegelapan baru saja melarikan diri, Yukong mengejarnya. Dalam sekejap mata, orang ini menghilang ke langit, dan tekanan mengerikan yang membuat jiwa gelisah juga menghilang. Selain itu, semua orang merasa bahwa kurungan telah dilepaskan. Namun, saat orang ini pergi, boom bola. Energi hitam yang dilempar ke ketinggian 1000 meter meledak secara langsung, seolah-olah sebuah bom atom meledak di langit. Kekuatan yang menyebar menyebabkan seluruh tempat bergetar. Tidak hanya itu, tetapi seluruh ibadah kaisar bergetar. Orang-orang di kota merasakan kejutan dan mengira ada gempa. Getaran berlangsung selama beberapa menit sebelum berhenti. Semua orang di tempat itu ketakutan. Bola energi hitam itu meledak di ketinggian yang begitu tinggi dan bisa menghasilkan kekuatan yang begitu kuat. Jika meledak di tempat barusan, apalagi seluruh tempat, saya khawatir seluruh pemujaan kaisar akan diratakan dengan tanah. Meskipun kurungan telah dicabut, semua orang yang hadir masih menatap kosong ke langit, tidak mampu untuk pulih dari kejadian sebelumnya untuk waktu yang lama. Dalam keterkejutan, dia pulih. Pertama, Kaisar Kegelapan, yang memimpin Raja Pembusukan dan yang lainnya, datang dan hampir membunuh mereka semua. Kemudian, pria lain dari Senzu bergegas dan menyelamatkan mereka. Hanya dalam beberapa menit saja, mereka menyaksikan konfrontasi antara dua pembangkit tenaga listrik teratas yang melampaui dunia ini. Tertegun, kaget, bingung. Ekspresi Del muncul di wajah semua orang. Banyak orang terengah-engah dan merosot ke tanah, mata mereka kosong, dan wajah mereka demensia. Setelah 10 menit penuh, semua orang yang hadir perlahan-lahan kembali sadar. Semua orang menatap kosong ke tempat yang kacau itu, hanya untuk menyadari bahwa semua yang terjadi malam ini adalah nyata, bukan mimpi. Seluruh tempat sudah bobrok, dengan darah mengalir di tanah, tulang membentuk gunung, dan lebih dari 5.000 orang telah meninggal di sini. Terlebih lagi, orang mati hampir semuanya adalah pemimpin dari berbagai organisasi di dunia gelap, anggota keluarga kerajaan dan kepala keluarga. Tidak ada keraguan bahwa setelah malam ini, saya khawatir seluruh dunia akan mulai kacau balau. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang ini, Raja Pembusukan, akan menemukan pendukung yang begitu kuat.
Kelelawar hantu yang haus darah itu bergumam, dengan kekuatan beberapa dari kita, jika kita ingin mengalahkan orang itu, kita tidak bisa melakukannya sama sekali. Darkness siapa orang itu, bagaimana dia bisa begitu kuat? Raja Titans mengerutkan kening dan berkata, juga, mengapa kita belum pernah mendengar tentang pria yang menakutkan seperti itu? Identitasmu, Raja. Serigala dunia terakhir memuntahkan seteguk darah, dan, setelah malam ini, kita harus mempersiapkan orang-orang itu untuk kembali. Kelelawar hantu yang haus darah menghela nafas lega, jika itu benar-benar tidak berhasil, saya harus mengundang teman-teman lama itu keluar dari gunung. Baik Raja Titan dan Raja Serigala Kiamat mengangguk. Namun, setelah mengatakan itu, siapa orang yang baru saja membantu kita? Sepertinya orang itu berasal dari Senzu, kata Raja Titan. Raja Serigala Apokaliptik tersenyum tak berdaya, saya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi orang itu terlalu tidak sopan dan segera pergi. Bab 957. Kelelawar hantu yang haus darah itu menyipitkan mata sedikit dan berkata dengan emosi, Senzu benar-benar negeri harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Mantan Raja Api Penyucian berasal dari Senzu. Saya telah mendengar banyak tentang legenda Raja Api Penyucian. Menggaruk kepalanya, namun, apakah Raja Api Penyucian benar-benar sekuat yang dikatakan legenda? Mengapa menurut saya rumor itu agak berlebihan, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah pahlawan super yang menyelamatkan dunia. Titan, kamu belum pernah melihat Raja Api Penyucian, kamu belum pernah mengalami masa itu, wajar untuk memiliki keraguan seperti itu. Hantu kelelawar yang haus darah itu tersenyum nostalgia, meskipun aku tidak tahu di mana Raja Api Penyucian sekarang dan seberapa kuat kekuatannya. Tapi, saya yakin, jika Raja Api Penyucian masih ada, saya khawatir apa yang disebut Kaisar Kegelapan bahkan tidak dapat memblokir gerakan, dan dia akan dibunuh. Raja Titan dan Doomsday Wolf King saling memandang, dan mata satu sama lain penuh keheranan. Jika kelelawar hantu yang haus darah tidak dibesar-besarkan, seberapa mengerikan Raja Api Penyucian? Mereka bahkan tidak berani berpikir untuk membunuh pria itu sekarang dengan satu gerakan. Sisi lain, Kakak Harvey, siapa orang yang baru saja membantu kita? Hola York, Ron, dan yang lainnya datang. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Harvey menggelengkan kepalanya, namun, karena dia membantu kita, dia seharusnya tidak menjadi musuh kita. Namun, Harvey tampaknya samar-samar menebak identitas pria itu. Sekarang, jika Anda menebak dengan benar, pria itu kemungkinan besar adalah pemimpin, pengguna pedang, Tiandao. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, paksaan dan aura yang menyebar darinya mengingatkannya. Belum lama ini, ketika dia bertarung melawan Tokugawa Mamoru di wilayah Yakimon, Tiandao bergerak. Meskipun Tiandao Ren tidak hadir pada saat itu, tekanan yang keluar dari telapak tangannya persis sama dengan pria tadi. Harvey berpikir bahwa orang kuat seperti Tiandao harus menjadi ahli dengan rambut beruban. Tanpa diduga, Tiandao masih sangat muda, tampak seperti berusia 30-an. Harvey, apa yang kamu pikirkan? Melihat Harvey, linglung, Sen Veronica bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, tidak apa-apa. Harvey menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah semua orang baik-baik saja? Cedera kecil, tidak ada yang serius. Jawab Hola York. Namun, itu benar-benar berbahaya sekarang. Jika bukan karena pria dari Senzu itu untuk membantu, aku khawatir kita tidak akan selamat, kata Diana dengan ketakutan yang tersisa. Yang lain juga mengangguk, masih belum pulih dari ketakutan barusan. Pada saat ini, kelelawar hantu yang haus darah, Raja Titans dan Raja Serigala hari-hari terakhir datang. Tuan hantu kelelawar, Tuan Titan, Tuan Raja Serigala. Hola York, Ron, dan yang lainnya menyapa dengan hormat. Kelelawar hantu yang haus darah itu mengangguk, menatap Harvey, dan tersenyum kecil, wah, siapa namamu? Halo, senior, namaku Harvey. Harvey menjawab dengan hormat. Dia masih mengagumi kelelawar hantu yang haus darah. Baru saja, untuk melindungi semua orang, lelaki tua ini benar-benar siap mati bersama Raja Pembusukan dan Tokugawa Morizuna. Tidak peduli apakah dia orang baik atau orang jahat, dan berapa banyak darah di tangannya, setidaknya dia memiliki keadilan di hatinya. Harvey. Kelelawar hantu yang haus darah itu tampak bingung, wah, apakah kamu dari dunia gelap? Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Ya, nak, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, dari organisasi mana kamu berasal? Raja Titans juga memandang Harvey dengan rasa ingin tahu, pria muda yang kuat sepertimu tidak boleh anonim. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentangmu? Raja Serigala dari hari-hari terakhir juga memandang Harvey dengan kekaguman, dan berkata, wah, saya baru saja melihat penampilan Anda. Saya yakin di antara generasi muda di dunia gelap saat ini, Anda adalah yang terkuat. Pada saat ini, organisasi, keluarga, dan keluarga kerajaan lainnya yang masih hidup semua memandang Harvey dengan kekaguman. Lagi pula, mereka semua baru saja melihat penampilan Harvey, jadi semua orang saling mengagumi. Beberapa orang bahkan merasa bahwa selain ketiga raja, tidak ada yang menjadi lawan dari pemuda ini. Dengan kata lain, anak ini mungkin pembangkit tenaga listrik pertama di bawah raja. Kakek hantu kelelawar, Paman Titan, kakak Harvey adalah kakak tertua kami, bukan dari dunia gelap, dan belum bergabung dengan organisasi manapun. Jawab Diana. Oh, jadi kamu bukan dari dunia gelap. Tidak heran mengapa aku belum pernah mendengar tentangmu. Kelelawar hantu yang haus darah itu mengangguk, lalu menepuk bahu Harvey, dan berkata, wah, kamu sangat baik, Anda masih sangat muda. Sangat jarang memiliki kekuatan seperti itu. Harvey menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berkata, senior, kekuatan saya tidak ada apa-apanya. Ketika saya menghadapi Kaisar Gelap barusan, saya tidak punya pilihan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Raja Titans mengambil alih, orang dari Kaisar Kegelapan itu telah melampaui jangkauan orang biasa. Menghadapi orang itu, jangan katakan kamu tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan jika ini kami, apakah tidak ada yang bisa kamu lakukan? Benar. Raja Serigala Apokaliptik mengangguk dan berkata, wah, kamu masih muda, dan kamu punya waktu untuk tumbuh. Saya dapat menjamin bahwa pencapaian masa depan Anda tidak terbatas. Nak, apakah kamu mempertimbangkan untuk bergabung dengan organisasi untuk bertarung bersama kami melawan Kaisar Kegelapan dan Raja Pembusukan? Saran kelelawar hantu yang haus darah. Mendengar ini, mata para pemimpin organisasi besar yang hadir, keluarga besar dan keluarga kerajaan besar mulai bersinar. Usulan ini bagus, jika pemuda ini dapat bergabung dengan organisasi, keluarga dan keluarga kerajaan mereka, maka organisasi, keluarga, dan keluarga kerajaan mereka pasti akan bangkit.
Lagi pula, setelah malam ini, saya khawatir reputasi anak ini akan bergema di seluruh dunia gelap, dan dia jelas merupakan keberadaan satu panggilan. Jika anak ini membuat organisasi, saya khawatir banyak orang akan datang untuk mencari perlindungan. Nak, bergabunglah dengan klan kekuatan kami. Raja Titans menyeringai, selama Anda bergabung dengan kami, Anda akan menjadi wakil kepala klan kekuatan kami, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Titan, mengapa saya pikir anak ini lebih cocok untuk bergabung dengan klan manusia serigala kami? Raja Serigala Apokaliptik cemberut dan berkata, wah, pikirkan apakah Anda ingin bergabung dengan klan manusia serigala kami? Raja Serigala, bajingan, jangan curi orang dariku. Raja Titans memelototi Raja Serigala Apokaliptik. Kamu menginginkan anak ini, bukankah aku menginginkannya lagi? Memiliki kemampuan untuk bersaing secara adil. Raja Serigala dari dunia terakhir tidak memberikan wajah kepada Raja para Titan sama sekali. Oke, jangan berkelahi. Kelelawar hantu yang haus darah melambaikan tangannya, dan kemudian batuk 2 kali, karena anak ini ditemukan oleh saya pikir dia harus bergabung dengan klan darah kita. Apalagi, dengan klan darah kita di dunia menilai dari gengsi dan pengaruh di internet, anak ini paling cocok untuk bergabung dengan klan darah kita. Raja Titan dan Raja Serigala Kiamat terdiam dan memutar mata. Kelelawar tua ini, sangat tak tahu malu, bahkan menggunakan pengaruh dan prestise untuk menekan mereka. Dibandingkan dengan pengaruh mereka di dunia, mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan klan darah. Awalnya, organisasi, keluarga, dan keluarga kerajaan lain berencana untuk memenangkan Harvey, dapat dilihat bahwa ketiga raja bersaing untuk orang ini, dan mereka tidak berani ikut bersenang-senang. Bab 958. Namun, banyak orang dari organisasi, keluarga, dan keluarga kerajaan datang, menyerahkan kartu nama mereka, dan meninggalkan informasi kontak mereka. Harvey secara alami tidak menolak. Tidak peduli apa, semua orang adalah pasangan yang baik malam ini. Melihat Harvey, Hola York, Ron, Diana, dan lainnya sangat dihargai oleh ketiga raja, mereka merasa sangat bangga dan bangga. Saint Veronica juga menatap Harvey dengan penuh kasih sayang, matanya penuh kekaguman. Apalagi setelah mengalami situasi putus asa hidup dan mati malam ini, dia juga membuat pilihan di dalam hatinya. Pada saat dia berada di ambang kematian, yang tidak bisa dia lepaskan adalah pria ini. Baru saat itulah dia menyadari betapa pentingnya pria ini di dalam hatinya. Jadi, dia menemukan jawabannya. Selama saya bisa bersama pria ini dan berjalan bersamanya, hal-hal lain tidak ada artinya sama sekali. Pada saat ini, Liu Yuner juga menatap Harvey dengan tatapan kosong, dengan perasaan yang sangat rumit di hatinya. Sejujurnya, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun, dia merasa berdebar-debar dengan seorang pria. Mungkin pria ini bukan yang terkuat, juga bukan yang terbaik, tetapi dia yang paling disukainya. Apakah pria ini yang Anda cari? Orang yang selalu hadir dalam mimpinya hanya dengan kesan samar. Saudari Yuner, jika Anda benar-benar menyukai Brother Harvey, Anda harus mengambil kesempatan itu sesegera mungkin. Pada saat ini, Bai Yulin, yang berdiri di sampingnya, berbisik. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Liu Yuner tersipu dan dengan cepat membela, aku. Aku tidak suka arogan yang memaksa ini. Benarkah? Bai Yulin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Sister Yuner, Anda bisa menipu orang lain, tetapi bisakah Anda menipu diri sendiri? Liu Yuner membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, dia hanya menghela nafas pada akhirnya. Tuan hantu kelelawar, Tuan Titan, Tuan Serigala Raja, jangan bertarung lagi. Hola York dengan cepat menyela perselisihan antara ketiganya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Harvey tidak akan bergabung dengan organisasi manapun. Mengapa? Yang? Haus darah kelelawar hantu, Raja para raksasa dan Raja Serigala di hari-hari terakhir tampak bingung. Hola York meraih bahu Harvey dan menyeringai, aku sudah menyerahkan Aula Asura kepada saudara Harvey, dan saudara Harvey sekarang adalah penguasa Aula Asura. Harvey tercengang dan berbalik untuk menatapnya. Daun Maple. Maksud kamu apa? Kapan Anda berjanji untuk menjadi kepala kuil Shuro? Wah, apa yang dikatakan orang ini benar. Apakah kamu benar-benar penguasa kuil Sura sekarang? Kelelawar hantu yang haus darah itu memandang Harvey, ragu. Aku. Harvey ingin menjawab tidak. Batuk-batuk. Hola York batuk 2 kali, dan mengedipkan mata pada Harvey. Harvey tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba bereaksi. Jika dia menjawab tidak, maka kelelawar hantu yang haus darah, Raja para raksasa dan Raja Serigala di akhir zaman pasti akan terus mengundangnya untuk bergabung dengan organisasi mereka. Namun, dia tidak ingin bergabung dengan organisasi manapun. Tetapi jika Anda langsung menolak undangan kelelawar hantu yang haus darah, itu akan terlalu memalukan. Tapi sekarang, selama dia mengakui bahwa dia adalah penguasa kuil Shuro, dia bisa dengan sopan menolak undangan kelelawar hantu yang haus darah. Memikirkan hal ini, Harvey mengangguk dan berkata, Senior, orang gila itu benar, saya adalah ketua Aula kuil Shuro sekarang. Karena ini masalahnya, maka tidak mungkin. Kelelawar hantu yang haus darah menghela nafas, dan kemudian berkata, namun, tidak apa-apa. Daripada membiarkan Anda bergabung dengan organisasi, lebih baik membiarkan Anda mengendalikan organisasi sendiri. Di bawah kepemimpinan Anda, saya percaya bahwa kuil Sura pasti akan bangkit selangkah demi selangkah. Hanya masalah waktu sebelum saya bergabung dengan organisasi kelas S. Harvey menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, senior salah, saya harus banyak belajar dibandingkan dengan semua senior. Tidak memikirkannya lagi. Raja Titans masih sedikit tidak mau, dia sangat menghargai Harvey. Yang mulia Titan, terima kasih atas undangan Anda, saya pikir Istana Sura lebih cocok untuk saya. Jawab Harvey sambil tersenyum. Oke. Raja Titans menepuk bahu Harvey dan berkata sambil tersenyum, karena kamu telah membuat keputusan, mari kita lakukan dengan baik. Oke. Harvey menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, Harvey dan Hola York dan yang lainnya menyapa dan meninggalkan tempat tersebut. Kelelawar hantu yang haus darah, Raja Titan dan Raja Serigala di hari-hari terakhir menyaksikan Harvey dan rombongannya pergi. Tidak sampai konvoi meninggalkan tempat itu, kelelawar hantu yang haus darah itu menghela nafas, sungguh pahlawan. Dengan dukungan dari Raja Iblis yang kacau ini, masa depan anak ini tidak terbatas di masa depan, anak ini mungkin bisa mengejar ketinggalannya. Jejak Raja Api Penyucian. Anak ini memang bakat yang langka. Raja Serigala Kiamat juga mengangguk, namun, anak seperti ini pasti tidak akan mau tenang.
Kelelawar hantu yang haus darah itu mengangguk, tapi sedih. Hantu kelelawar, ada apa denganmu? Wajahmu jelek sekali. Tanya Raja Serigala Apokaliptik. Saya khawatir tentang masa depan dunia ini. Kelelawar hantu yang haus darah menghela nafas dalam-dalam dan melanjutkan, malam ini, 3 raja, Raja Pembusukan, Raja Kekuatan Gaib dan Ksatria Naga, telah berdiri melawan kita. Terlebih lagi, terlalu banyak orang mati malam ini, kita kekuatan di sini adalah juga sangat berkurang. Saya khawatir setelah malam ini, seluruh dunia gelap, dan bahkan seluruh dunia akan kacau balau. Jika organisasi besar tidak melihat harapan, saya khawatir mereka semua akan membelot dan bergabung dengan Kaisar Kegelapan. Setelah itu semua, siapa semua orang ingin hidup, dan tidak ada yang mau berkorban dengan sia-sia. Namun, saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi saat ini. Raja Titan menyipitkan mata, lalu berkata, kelelawar hantu, Raja Serigala, aku punya saran, maukah kamu mendengarnya? Ceritakan padaku tentang itu, kata kelelawar hantu yang haus darah. Raja Titan perlahan berkata, karena Raja Pembusukan, Raja Kekuatan Supernatural, dan Ksatria Naga telah saling melawan, maka kita harus merangkul Raja baru dan membiarkannya naik ke panggung dunia. Raja baru harus memiliki daya tarik yang kuat, serta kekuatan yang meyakinkan, dan harus memiliki prestise tertinggi. Begitu Raja baru berkuasa, dunia gelap akan dihidupkan kembali, semua orang dapat melihat harapan, dan kepercayaan diri akan dimobilisasi kembali. Saran ini tidak buruk. Kelelawar hantu yang haus darah itu mengangguk dan bertanya, Titan, karena kamu membuat saran ini, kamu harus memiliki kandidat yang cocok di hatimu, kan? Tentu saja ada. Raja Titan tersenyum, calon ini baru saja pergi apa? Kelelawar hantu yang haus darah dan Raja Serigala Apokaliptik tertegun sejenak sebelum mereka bereaksi. Maksudmu anak itu Harvey akan menjadi raja baru? Kelelawar hantu yang haus darah bertanya dengan heran. Betul sekali. Raja Titans mengangguk dan berkata, anak ini mungkin tidak dapat menandingi kekuatan kita sekarang, tetapi dia menjadi terkenal malam ini dan meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada semua orang. Terlebih lagi, dia juga adalah ketua Aula Istana Shuro, bahkan iblis-iblis itu. Tapi anak itu masih terlalu muda. Akankah orang-orang yang datang ke konferensi percaya padanya? Tanya Raja Serigala di hari-hari terakhir. Bukankah kau dan aku sama-sama berasal dari masa kecil kita? Raja para Titan tersenyum, aku punya firasat bahwa anak itu akan menjadi faktor kunci bagi kita untuk mengalahkan Kaisar Kegelapan. Kelelawar hantu, bagaimana menurutmu? Raja Serigala dunia terakhir memandang kelelawar hantu yang haus darah. Saya pikir tidak apa-apa, mata. Kelelawar yang haus darah berkedip, hehe tersenyum, oke, mari kita mulai dengan mendukung raja baru dan memulai era 4 raja di dunia gelap. Bab 959. Kelelawar hantu yang haus darah, Raja para raksasa dan Raja Serigala di hari-hari terakhir telah merencanakan untuk memilih Harvey sebagai raja keempat dunia gelap, tetapi para pihak tidak mengetahuinya sama sekali. Pada titik ini, dalam perjalanan kembali ke hotel, konvoi bergerak perlahan di jalan. Di atas tandu Lincoln di tengah konvoi. Harvey berkata, gila, barusan aku hanya ingin menolak dengan sopan undangan kelelawar hantu yang haus darah, jadi aku bermain-main denganmu. Jangan menganggapnya serius. Kakak Harvey, aku menganggapnya serius. Hola York hehe sambil tersenyum, Ron, Diana, Hermes, Victoria, Ying Yang, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan saudara Harvey barusan? Saudara Harvey, di depan begitu banyak orang, mengakui bahwa dia adalah penguasa kuil Shuro, benar. Benar. Ron mengangguk, aku mendengarnya dengan jelas barusan, saudara Harvey memang mengatakannya. Hermes mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, saudara Harvey, karena kamu mengakuinya sekarang, kamu tidak bisa tolak. Kakak Harvey, karena itulah maksud semua orang, jangan menolaknya lagi, oke. Victoria memandang Harvey dengan wajah lembut, dan berkata, mari kita tunggu sampai kakak Harvey, kamu tidak suka. Tertangkap. Tidak masalah jika Anda terikat dan menyukai kebebasan. Anda adalah penguasa Istana Shuro, dan itu tidak mencegah Anda melakukan hal-hal lain. Selama Anda menetapkan arah umum untuk Istana Shuro, kita bisa mengeksekusinya. Pada hari kerja, kamu tidak ada di sana. Ketika saatnya tiba, biarkan orang gila membantu memimpin Istana Shuro. Tentu saja, jika Istana Shuro mengalami krisis besar, kamu dapat kembali ke Harvey G. Harvey G, Sister Victoria telah mengatakan semua itu. Anda berjanji. Diana juga mengambil kalimat itu. Yang lain juga memandang Harvey dengan penuh harap. Wajah Harvey membeku, dan dia terdiam. Jika dia setuju, maka dia tidak hanya akan bertanggung jawab kepada saudara dan saudari ini, tetapi juga kepada semua orang di seluruh kuil Shuro. Berada di pucuk pimpinan sebuah organisasi besar memang terdengar cukup bagus, tapi itu banyak tekanan. Semua aspek harus dipertimbangkan. Harvey ingin menolak, tetapi ketika dia melihat Hola York dan yang lainnya menantikannya, sangat sulit baginya untuk menolak. Sekarang dia telah terlibat dalam dunia gelap, pasti tidak mungkin sendirian di masa depan. Dalam hal ini, dia benar-benar perlu membangun organisasinya sendiri di dunia gelap sehingga dia dapat menangani keadaan darurat kapan saja. Memikirkan hal ini, Harvey menghela nafas dan mengangguk, dan berkata, baiklah, saya akan mencoba menjadi penguasa istana. Benarkah? Hola York segera gelisah, saudara Harvey, Anda benar-benar setuju, tidak apakah Anda menyesalinya? Bagus sekali, sungguh luar biasa. Diana juga bersemangat, dengan Brother Harvey memimpin kita, maka kita bisa dianggap sebagai tulang punggung. Ron, Hermes, dan yang lainnya juga tersenyum. Ya, tapi aku punya sesuatu untuk dikatakan dulu. Harvey tersenyum ringan dan berkata, meskipun aku adalah penguasa kuil Shuro, aku tidak akan terlibat dalam kediktatoran, kalian semua bebas. Terlebih lagi, di masa depan, jika saya menemukan bahwa ada kandidat yang lebih cocok, dan saya akan secara otomatis memberi jalan. Ini tidak masalah. Hola York, Ron, dan yang lainnya mengangguk dan menyetujui persyaratan Harvey. Ngomong-ngomong, Brother Harvey, jika kamu baik-baik saja akhir-akhir ini, mengapa kamu tidak pergi ke markas Asura Hall bersamaku? Hola York menyarankan. Kurasa begitu. Ron juga menjawab. Harvey memikirkannya, dan merasa inilah saatnya untuk pergi dan melihat. Lagi pula, dia juga pemilik Istana Shuro sekarang, jadi sudah waktunya untuk mengunjungi base camp. Oke, ayo kita lihat. Harvey mengangguk dan setuju. Kalau begitu mari kita istirahat malam di Dubai malam ini dan pergi besok, bagaimana dengan itu? Kata Hola York. Ya.
Harvey mengangguk. Kalau begitu, katakanlah, kita akan berangkat besok pagi. Ron dan Hermes setuju. Tidak mudah bagi semua orang untuk berkumpul, dan tentu saja mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Si Yingyang menggaruk kepalanya dan berkata dengan senyum kering, semuanya, saya benar-benar minta maaf, saya khawatir saya tidak akan bisa pergi besok. Jika hal besar seperti itu terjadi malam ini, kita harus bergegas kembali ke Shenzhou. Dan laporkan apa yang terjadi malam ini. Yingyang, kamu sangat mengecewakan. Hola York meninju si Yingyang dengan ketidakpuasan, saudara-saudara kita akhirnya berkumpul, dan kita harus mengadakan pesta yang bagus selama beberapa hari dan malam. Kenapa kau melakukannya lagi? Mau menghilang sendiri? Benar, menyebalkan sekali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tolong maafkan aku. Kata si Yingyang tak berdaya. Oke, jangan salahkan Yingyang, Yingyang juga memiliki urusan sendiri. Di masa depan, semua orang akan punya waktu untuk berkumpul, tidak kurang dari waktu yang singkat. Kata Harvey kepada gurunya Yingyang. Bagaimanapun, si Yingyang, sebagai kepala Istana Jiwa Naga, selalu menjaga perbatasan barat dan memiliki sedikit waktu luang. Oke, karena Brother Harvey telah berbicara untukmu, maka kami akan memaafkanmu untuk saat ini. Diana memelototi si Yingyang, melambaikan tinjunya, dan berkata, namun, lain kali kita bertemu lagi, jika kamu menghilang sendiri, maka aku tidak akan mengenalimu sebagai saudara. Si Yingyang menyeringai. Sambil tersenyum, terima kasih. Anda atas pengertian Anda, lain kali kita bertemu lagi, saya pasti akan ada di sana. Tentu saja, meskipun semua orang tidak menyukai si Yingyang di mulut mereka, mereka tidak bermaksud apa-apa di hati mereka. Bagaimanapun, 7 dari mereka adalah satu kesatuan, dan semuanya adalah saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal, tidak ada yang bisa tanpa mereka. Meskipun semua orang sering ribut di hari kerja, jika ada yang dalam bahaya, pihak lain pasti akan memberikan nyawanya untuk membantu. Mengobrol sepanjang jalan, segera, semua orang tiba di hotel layar. Awalnya, Hola York, Ron, dan yang lainnya tidak tinggal di hotel, tetapi di Manor di Dibai. Namun, agar semua orang berangkat ke markas kuil Sura besok, Hola York, Ron, dan yang lainnya memutuskan untuk menginap di hotel berlayar malam ini. Semua orang duduk di kamar Harvey sebentar, mengobrol sebentar, dan kemudian kembali ke kamar mereka. Namun, Saint Veronica tidak pergi, tetapi berdiri di ruang tamu dengan wajah cantik yang memerah dan ekspresi kusut di wajahnya. Veronica, apakah ada yang lain? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku. Saint Veronica menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan berkata, bisakah aku tinggal malam ini? Ah. Harvey tertegun sejenak, maksudmu, malam ini apakah kamu ingin tinggal di kamar yang sama denganku? Wajah cantik Saint Veronica menjadi semakin merah, dan dia berkata, seperti nyamuk. Setelah menerima jawaban Saint Veronica, Harvey mau tak mau jantungnya berdetak lebih cepat dan napasnya sedikit pendek. Apa maksud wanita itu? Apakah Anda menyiratkan sesuatu? Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir, saya dan wanita itu masing-masing tinggal di kamar, dan tidak ada yang menembus lapisan terakhir kertas jendela. Bisakah Anda dan wanita itu melangkah lebih jauh malam ini dan benar-benar mengkonfirmasi hubungan mereka satu sama lain? Memikirkan hal ini, Harvey tiba-tiba menjadi bersemangat. Menjaga awan tetap terbuka dan melihat bulan, akhirnya aku bisa menahan keindahan itu kembali. Melihat sosok wanita yang anggun dan anggun, Harvey menelan tenggorokannya dan berkata, Veronica, jika kamu tidak keberatan, aku pasti tidak akan keberatan. Oke, kalau begitu sudah beres, aku akan pergi ke kamar untuk membersihkan bagasi, ingatlah untuk membukakan pintu untukku nanti. Setelah berbicara, Saint Veronica buru-buru meninggalkan ruangan. Dengan ledakan, setelah pintu ditutup, Harvey langsung duduk di sofa dan menghela napas sebelum menjadi tenang. Bab 960.